Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Oktavia Damanik. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep kepemimpinan, konsep-konsep dasar dari kepemimpinan. Adapun konsep dasarnya terdiri dari yang pertama pengertian dari kepemimpinan, definisi kepemimpinan, kemudian jenis-jenis dari kepemimpinan dan fungsi dari kepemimpinan. Dan yang ketiga, yang terakhir, syarat-syarat dari kepemimpinan atau menjadi seorang pemimpin. Pengertian kepemimpinan. Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan suatu kekuasaan. Sedangkan kekuasaan itu sendiri adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus mereka laksanakan, yang harus dilaksanakan. Menurut Stone, semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan semakin besar potensi kepemimpinan yang efektif. Jenis pemimpin yang menurut Stone tadi ada bermacam-macam. Ada pemimpin formal dan juga non-formal. Pemimpin formal yaitu yang terjadi karena pemimpin bersandar pada wewenang formal, dan pemimpin non-formal yaitu terjadi karena pemimpin tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain. Ada beberapa kepemimpinan menurut para ahli yang dipandang dari berbagai perspektif tergantung dari sudut mana para ahli memandang hakikat kepemimpinan. Jadi dari simpulan dari definisi tadi, kepemimpinan itu adalah suatu kekuasaan atau kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau bawahannya untuk melakukan agar mereka melaksanakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Jadi kepemimpinan itu dia memimpin bawahan, memimpin sekumpulan orang-orang atau beberapa orang dalam sebuah tim atau sebuah kelompok untuk sama-sama mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun jenis-jenis dari kepemimpinan itu sendiri ada dua, yaitu kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Istilah kepemimpinan transformasional atau transformatif berasal dari dua kata, yaitu kepemimpinan atau leadership dan transformatif atau transformasional. Istilah transformatif ini berinduk pada kata to transform yang bermakna mentransformasikan atau mentransformatifkan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Menurut Raihan dalam bukunya Kepemimpinan Sekolah Transformatif, menyatakan bahwa tahun 1980-an menjadi saksi lahirnya konsep baru tentang transformatif. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses di mana pemimpin mengambil tindakan-tindakan untuk meningkatkan kesadaran rekan kerja mereka tentang apa yang penting untuk meningkatkan kematangan motivasi rekan kerja mereka. Dan itu semua dilakukan untuk mencapai tujuan yang mereka tujukan. Kemudian kepemimpinan transaksional. Menurut Burns, pada kepemimpinan transaksional, hubungan antara pemimpin dengan bawahan didasarkan pada serangkaian aktivitas tawar-menawar antar keduanya. Karakteristik kepemimpinan transaksional adalah contingent reward and management by exception. Pada contingent reward dapat berupa penghargaan dari pimpinan karena tugas telah dilaksanakan berupa bonus atau bertambahnya penghasilan atau fasilitas. Hal ini dimaksudkan untuk memberi penghargaan maupun pujian untuk bawahan terhadap upaya-upaya yang mereka lakukan. Dan manajemen by exception menekankan fungsi manajemen sebagai kontrol. Pimpinan hanya melihat dan mengevaluasi apakah terjadi kesalahan untuk diadakan koreksi,
pimpinan memberikan intervensi pada bawahan apabila standar tidak dipenuhi oleh bawahan. Kemudian, fungsi dari kepemimpinan. Tujuan dan fungsi seorang pemimpin akan sangat menentukan kemana dan akan menjadi apa organisasi yang dipimpinnya. Adapun fungsi dari kepemimpinan itu sendiri ada 5. Yang pertama, fungsi instruksional. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah pemimpin sebagai komunikasi pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah yang diberikan oleh pemimpin. Kedua, fungsi konsultasi. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi partisipatif. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberi pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi delegasi ini didasarkan kepada kepercayaan orang-orang penerima delegasi tersebut. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan pusat sumber belajar melalui pengembangan pusat belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan ada 4. Yang pertama, berkepribadian atau personality, pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Yang kedua, harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, karakteristik harapan dan perilaku bawahan. Dan yang keempat, harapan dan perilaku rekan kerja. Adapun syarat-syarat menjadi seorang pemimpin, syarat-syarat kepemimpinan yang dikutip oleh Lee James A. tahun 1980, antara lain yang pertama, memiliki kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, dan kemampuan menilai dengan baik. Yang kedua, memiliki prestasi atau gelar kesarjanaan dan memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Kemudian yang ketiga, memiliki tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, dan agresif. Kemudian yang keempat, memiliki partisipasi yang aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, dan mampu bergaul. Dan yang kelima, memiliki status atau kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi dan tenar. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.